Halo semua, kembali lagi bersama saya Calvin. Hari ini saya akan membahas tentang hasil Champions League sama Europa League kemarin. Ya sebelum itu saya juga memberitahu, mungkin kalian juga sudah tahu lewat sosial media saya. Jadi saya barusan wisuda, jadi puji Tuhan akhirnya saya bisa menyelesaikan kuliah dengan baik, dan terima kasih buat semua yang mendukung. Oke, jadi itu aja, kita mulai ke pembahasan. Jadi pertama saya akan membahas Champions League dulu. Jadi saya lihat totalnya itu ada sekitar 4 pertandingan. Dimulai dari yang pertama, yaitu kita mulai dulu dari mana ya? Liverpool lawan Ajax dulu. Jadi Liverpool ini kan akhir-akhir ini terseok-seok. Maksudnya mereka itu akhir-akhir ini kalah dan lagi nggak stabil gitu loh, nggak konsisten performanya. Bahkan kalau menang pun menangnya nggak meyakinkan, menangnya di menit-menit akhir atau apa. Tapi tadi pas lawan Ajax permainan itu lebih oke. Mungkin karena Thiago sudah balik, Thiago Fabinho sudah balik, kemudian siapa lagi ya? Ya pasti yang Matip sudah balik. Jadi itu berpengaruh. Nunes dicatatkan by the way juga ada. Itu babak pertama itu sudah ngepres, Liverpool itu sudah menyerang terus. Ajaxnya keteteran. Sampai ada yang bilang juga kalau Ajax terlalu respect sama Liverpool, mereka nggak berani main keras ke Liverpool. Jadi kayak mereka ini istilahnya mainnya pelan, lambat untuk menyerang pemainnya Ajax ini. Seakan kayak friendly match gitu loh, padahal ini kan pertandingan serius Ajax. Dan habis itu dia didapatnya gol pertama dari Mohamed Salah di menit 17. Tapi kemudian Ajax dapat counter lah. Jadi mereka satu peluang bisa dapat satu gol lewat Kudus, namanya Muhammad Kudus. Udah 10 menit setelah golnya Mohamed Salah itu. Nah setelah itu mereka nyerang terus Liverpool, tapi masih biasa, masih efektivitas masih kurang. Jadi makanya mereka belum mampu bisa cetak gol sampai terakhir. Nggak salah pas corner itu di menit-menit terakhir bola ditandu sama Matip dan jadi cetak gol di menit 89. Ada yang berkembang juga sih, selain cetak gol, Matip ini juga bagusnya itu di pertahanan, lebih bagus dari Joe Gomez kemarin. Jadi dengan ada Joel Matip ini juga memperkuat pertahanan istilahnya. Jadi kan pertahanan sekarang lebih aman. Ajax jadi beri banyak peluang juga. Yang nyerang terus ya Liverpool ngepress tuh seperti Liverpool kalau misalnya mereka lagi hebat. Jadi ya inilah Liverpool yang sebenarnya. Ajax hampir nggak dikasih kesempatan untuk memegang bola gitu. Kalau statistiknya 24 shot, 10 shot on target, 57% possession. Ya, ini sudah jelas dominasi, cuma tinggal gimana efektivitas gitu aja yang selalu menjadi masalah Liverpool akhir-akhir ini. Oke, itu Liverpool pertama. Kemudian kita masuk ke pertandingan kedua, yaitu Bayern lawan Barcelona. Bayern ya tuan rumahnya. Jadi pas sebelum pertandingan itu tetap mungkin banyak fans Barcelona tuh kayak pede gitu, lebih pede. Jadi mereka kan sudah ditambahin banyak pemain kayak Lewandowski, Kunde, Rafinha, Kessie, siapa lagi ya? Ada 6 sih, 2 lagi aku lupa siapa namanya. Christensen sama si Alonso, sama si siapa lagi ya? Bellerin. Kemudian ada satu lagi si siapa itu namanya? Siapa ya itu sih yang aku ingat. Jadi sangat banyak pemain, dan itu pemain usia matang sama emang sudah terbukti skillnya di klub-klub sebelumnya itu memang bagus gitu. Jadi sudah jauh lebih kuat harusnya. Tapi ternyata pas di line up, yang agak lucunya ya Xavi kan ini kan beli banyak pemain, tapi kebanyakan itu cadangkan. Kayak misalnya Frankie De Jong, pemain utama, cadangkan, padahal harusnya
di pertandingan seperti ini harusnya dia main karena dia penting, pemain penting. Kemudian juga siapa itu ada? Siapa lagi? Itu Ansu Fati juga pemain muda. Kemudian ada ya itu sih yang maksudnya dicadangkan. Jadi beli banyak pemain. Kessie juga dicadangkan. Sampai aku juga bingung kenapa ya Xavi beli pemain ini kok akhirnya cadangkan. Masa cuma perlu jadi cadangan toh pemain ini? Karena mungkin toh, karena harusnya jadi pemain utama juga. Malah yang dipasang kayak Gavi yang bocah umur berapa itu 18 tahun kalau nggak salah. Di babak pertama itu sebenarnya jadi kan Xavi ini kenapa mau main counter serangan balik, memang secara possession kalah sama Bayern, tapi mereka ciptakan lebih banyak peluang. Sayangnya penyerangnya itu lagi nggak bagus, bahkan sampai Neuer kipernya Bayern kan sempat blunder, sempat kasih ke Lewandowski itu nggak bisa cetak gol. Habis itu juga tiga penyerangnya Barcelona lagi nggak bagus lagi, Ousmane Dembele, Lewandowski sama Rafinha. Ya siapa itu Gavi nggak kelihatan, Busquets ya nggak bagus juga, Pedri juga lagi mungkin kurang. Kemudian di babak pertama masih 0-0, masih Barcelona tidak di atas angin, soalnya mereka lebih banyak menciptakan peluang dibanding Bayern. Tapi Bayern lebih pinter, lebih efektif. Buktinya di babak kedua mereka mampu cetak 2 gol. Itu hanya dalam waktu 4 menit loh. Jadi Lucas Hernandez di menit 50 dan Leroy Sané di menit 54. Jadi itu seakan-akan juga menghancurkan mentalnya Barcelona. Barcelona panik. Dan lucunya lagi, Xavi menurunkan Lord Ferran Torres. Kenapa tak bilang Lord? Soalnya lawak ini pemain. Apalagi musim lalu sering diberi kesempatan, tapi aku lihat mainnya dia banyak sekali peluang yang gagal dari dia. Maksudnya dia harusnya memaksimalkan peluang dengan baik dan mainnya nggak seberapa bagus. Jadi aku bingung kenapa pas situasi ketinggalan 2-0 malah masukkan siapa itu namanya? Si Ferran Torres, ditambah Eric Garcia juga. Aku juga bingung, ini Eric Garcia juga pemain muda. Kalau Frank Kessie sama Frankie de Jong masih oke, cuma pergantiannya itu telat. Harusnya mungkin di awal babak kedua sudah diganti. Cuma kenapa masih dicadangkan gitu loh di waktu babak kedua mulai gitu. Nah jadi ya Barcelona ya layak kalah. Kalau dari lihat permainannya layak kalah, soalnya emang Bayern lebih pintar dan lebih efektif mereka dalam menciptakan peluang. Dan kipernya Neuer ya juga lagi oke sih, dia melakukan beberapa save juga. Jadi emang ini kiper kelas dunia ya, susah bagi penyerang Barcelona juga untuk cetak gol gitu. 2-0 ya ini Sebar. Nanti kita lihat juga aja gimana nanti di Camp Nou, apakah Barcelona bisa bangkit atau enggak lawan Bayern. Oke, kita langsung ke pertandingan ketiga, yaitu ada yang mana dulu ya? Ada 2 Liga Inggris sih yang dapat klub Liga Inggris. Jadi mungkin ini dulu ya. Siapa namanya? Man City lawan Dortmund dulu. Jadi ini Haaland sama Akanji ini ketemu klub lamanya, yaitu Dortmund. Yang bagusnya adalah mereka Dortmund ini berjuang. Maksudnya mereka juga memberi perlawanan ke Man City, sehingga Man City nggak gampang untuk dapat peluang juga dan cetak gol. Sampai kemudian sebentar ya, saya coba lihat, saya nggak lupa bentar. Golnya itu di menit ke 80. Bahkan Dortmund cetak gol dulu lewat Bellingham. Jadi Dortmund beri perlawanan ke City harus susah payah lewat cetak gol dulu lewat pemain muda Jude Bellingham yang pasti bikin City kaget. Tapi kehebatnya City ini secara mental, mereka biasa ketinggalan dulu di Liga Inggris kayak gitu, tapi akhirnya mereka mampu menyamakan kedudukan dan bahkan menang. Dalam kasus ini juga sama. Pertama golnya lewat John Stones di menit 80, itu golnya bagus banget dari luar kotak penalti.
Itu mengingatkan aku ke Kompany, golnya Kompany, Vincent Kompany, pemain City, kapten bahkan tahun berapa itu? 2019 kalau nggak salah. 18-19 lah. Jadi itu pas apa itu? Pas dia masih jadi kaptennya City. Itu juga musim terakhirnya Kompany. Itu menit 80 itu bagus. Dan kemudian 4 menit kemudian mantan pemainnya Dortmund yaitu Haaland cetak gol ini. Jadi itu bolanya tinggi. Kan biasanya kan kalau pemain lain kan heading, dia enggak. Haaland angkat kakinya dan dia pakai sisi kaki kiri. Aku nggak tahu deskripsinya gimana. Itu bisa gol. Ya, pergelangan kaki lah kalau tak bilang. Itu gol yang indah sih, serius. Itu emang dia maksudnya dia nggak butuh banyak sentuhan untuk cetak gol. Emang striker murni kan, emang striker luar biasa. Sudah kuat duel udara, bisa tendang dari segala kaki, sama-sama kuat dan berbahaya dan lawan pasti takut. Dan setelah Haaland gol si Haaland ini terbukti West Dortmund tidak bisa melawan lagi. Mungkin karena gol itu pasti kena mentalnya mereka. Mereka kan pasti takut pemainnya Haaland cetak gol, terutama mantan pemainnya gitu. Jadi ya City lah yang menang di pertandingan ini. Selamat buat City. Kemudian terakhir kita bahas si Chelsea. Nah, Chelsea lawan si Salzburg. Ya Salzburg ya. Nah ini debutnya si Graham Potter, pelatih barunya si siapa itu, Chelsea. Jadi kalau lihat di internet ini sih formasinya 3-5-2, tapi aku sempat lihat waktu itu 4-2-3-1. Jadi aku nggak tahu yang benar yang mana, antara 4-2-3-1 atau 3-5-2. Yang pasti formasinya sudah berubah dari zaman Tuchel kemarin. Sekarang dia mencoba formasi baru yaitu 3-5-2 ya, atau 4-2-3-1 gitu. Dia dan bermain lebih melebar. Jadi dia mau juga kelihatannya mau memaksimalkan tapi Ziyech cadangan ya. Jadi mungkin siapa itu memaksimalkan Reece James sama Sterling. Berarti ini sama Sterling. Nah, pertama itu masih apa ya, agak membosankan, nggak seberapa oke sih. Cuma maksudnya memang mereka masih dapat peluang tapi belum bisa memaksimalkan dengan baik. Habis itu babak kedua baru mereka mulai cetak gol, Chelsea, lewat golnya si Sterling. Jadi dari crossingnya si Mateo Kovacic dari sisi kiri itu api, jadi melewati beberapa pemain, kemudian kena Sterling yang nggak dijaga, dia cetak gol ke sisi kanan gawang. Itu golnya cukup bagus. Kemudian justru habis itu malah apa itu Salzburg yang menekan dan kemudian mereka berhasil cetak gol. Jadi gitu golnya dari blunder dua pemain, Thiago Silva sama Azpilicueta. Tapi sebenarnya di antara dua pemain ini yang lebih parah Thiago Silva. Aku lupa. Sebelumnya ada lagi ya pemain. Jadi 3-3. Thiago Silva, Cesar Azpilicueta sama kalau nggak salah Mateo Kovacic kalau nggak salah. Aku lupa. Gelandang itu dari tengah. Aku lupa siapa. Itu bolanya lepas dulu di tengah. Kemudian di sisi kanan Silva salah timing. Kalau aku lihat yang paling salah ini Silva. Jadi Silva salah timing. Harusnya dia tackle-nya tuh ke awalan. Jadi pemain Salzburg ini bisa lolos, bisa kasih crossing. Nah, Azpilicueta yang dekatnya itu nggak bisa menahan tembakannya. Dia Azpilicueta harusnya kan marking orang, tapi dia nggak. Dia mungkin biarkan shooting supaya dia lebih mencoba untuk blok tembakannya, tapi nggak bisa. Dan dia berhasil cetak gol di sisi kiri. Ya apa ya? Tapi habis itu Chelsea nyerang, terutama lewat Broja, striker mudanya itu, tapi gagal gol juga. Jadi kipernya Salzburg ini juga melakukan penyelamatan bagus. Kalau nggak salah waktu itu Ziyech sempat dapat peluang, pemain pengganti ini kerja sama Broja, striker Chelsea, dari sisi kanan diumpan Ziyech, tinggal tendang, tapi tendangannya diselamatkan sama si kipernya Salzburg, namanya si Kohn, Kohn.
Jadi Kon ini juga mainnya cukup bagus dan aku lihat dia berapa save juga, jadi makanya Chelsea cuma dapat seri. Ya ini mungkin masih debutnya si Potter, jadi kita belum bisa, saya rasa belum bisa dinilai dulu pelatih ini. Jadi ini masih proses. Jadi mungkin dia masih mau eksperimen apa cari formasi terbaik bagi tim Chelsea ini. Karena saja Chelsea ini kualitasnya lumayan, cuma emang penyerangnya yang agak masalah. Soalnya ini penyerang dua ini, Aubameyang sama Havertz ini, katanya bukan restart ya, jadi lebih mobile, lebih bisa dribbling, lebih ke dribbling ke apa, kayak sama Sterling. Jadi nggak ada restart kayak Lukaku gitu, nggak ada. Yang kuat duel udara, kuat apa. Aubameyang mungkin masih oke finishingnya, cuma ya dia nggak tahu ya, lebih bisa ke winger mungkin ya. Dan menurutku. Oke, sama satu bonus lagi yaitu Europa League. MU main, Arsenal nggak main, jadi aku lihat MU aja. Aku lihat babak pertama nggak seberapa bagus, bahkan apa itu Sancho dapat peluang pertama tapi diselamatkan sama si Sheriff, pemain Sheriff ini di depan garis gawang. Di depan garis gawang. Habis itu dapat peluang lagi Sancho, akhirnya dia bisa cetak gol di menit 17. Dapat peluang, kemudian Sheriff tuh melawan lagi, tapi akhirnya MU dapat penalti. Ronaldo yang jadi eksekutor dan siapa cetak gol, itu juga sekaligus gol pertamanya musim ini setelah 8 laga. Sebenarnya Ronaldo pun walaupun cetak gol di tanding ini nggak main seberapa bagus, dia ada peluang lagi tapi dia gagal memaksimalkannya, jadi mungkin tidak bisa dibilang bagus juga. Sama yang lain pemain MU ya juga mainnya lagi jelek. Aku sempat lihat 45 menit ya babak pertama, Pak. Yang sisanya aku lihat highlightnya, aku kaget juga, ternyata Sheriff yang menyerang terus. Bahkan De Gea itu harus nyelamatin sekitar 2 kali. Kalau 2 atau berapa kali gitu, kalau nggak nyelamatin itu bisa seri itu MU. Jadi MU itu harus berterima kasih ke De Gea juga sudah nyelamatin gawangnya. Pemain MU lagi kurang bagus sekarang, entah kenapa. Tapi selamat atas kemenangannya. Mungkin kemenangan pertama mereka di Europa League musim ini. Oke, itu aja sih dari saya. Terima kasih sudah menonton.